Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini saya akan mengulang kembali video yang kemarin karena ada kesalahan audionya tidak terekam, dan kali ini saya akan mengulang dan merekap sekaligus pertemuan kemarin dan hari ini. Kita akan bahas mengenai visibilitas rencana project. Jadi sebelumnya kita sudah membahas chapter project. Jadi kegunaan project tersebut ini untuk membantu realisasi project. Jadi maka di awal project itu, setelah kita membuat karakter project, kita harus melakukan riset terlebih dahulu yang nanti kita gabungkan ke dalam sebuah visibility plan. Jadi sebuah rencana project itu bisa terlihat masuk akal dan paling mungkin untuk dijalankan. Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu setelah membentuk atau membuat project charter. Nah, bagaimana sih riset di dalam project? Nah, riset project ini gunanya untuk melihat apakah klien kita itu sudah memberikan tugas yang tepat, yang sesuai. Kemudian juga kita bisa mengetahui bahwa apakah kita perlu melakukannya dari awal atau hanya sebagian atau hanya memperbaiki yang sudah ada. Jadi kita perlu yang namanya suatu penelitian atau riset terhadap order dari klien kita. Nah, ada langkah-langkah untuk mengadakan riset terhadap proyek. Yang pertama, memulai dengan riset terhadap proyek itu sendiri. Kita mempelajari riset itu, kita mempelajari proyek itu dengan riset ini. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita membuat daftar pertanyaan yang jelas gitu ya, untuk mengetahui apa sih keinginan dari order atau tujuan riset tersebut. Yang kedua, kita menyusun informasi apa saja yang dibutuhkan dari proyek tersebut, seperti informasi dari proyek sejenis sebelum yang kita pernah lakukan, atau dari teman kita, atau mungkin dari kolega kita yang pernah melakukan. Lalu bisa diambil juga dari buku, internet, brosur dari IT vendors yang menurut kita tuh sudah kompeten banget dan mereka sering melakukan proyek tersebut. Jadi bukan IT vendors yang abal-abal. Yang ketiga, terpentingnya ini adalah kita bisa melakukan wawancara dengan klien kita atau si pemberi order tersebut. Nah, ini gunanya karena kita ingin membuat project dari yang dipesan sama si order, maka otomatis kita juga harus melakukan wawancara. Dan jangan lupa saat melakukan wawancara juga harus didokumentasikan. Yang keempat, setelah kita mendapatkan 2 poin di atas tadi, langsung kita melakukan tugas-tugas dibagi dengan tim kerjanya. Lalu kita mulai bekerja, membaca, mengevaluasi, dan mencatat penemuan-penemuan apa yang ada di dalam riset. Selanjutnya, setelah kita mencatat, menemukan semua yang ada di dalam riset yang kita lakukan, kita harus merangkum hasil riset agar menjadi informasi yang manfaat. Nah, cara perangkumannya harus dengan catatan yang terstruktur. Setelah itu kita organisasikan dokumen hasil riset tadi, diklasifikasikan yang mana bagian riset di bagian A, B, dan C. Jadi di sini perlu kehandalan adik-adik juga dalam organisasi dokumen-dokumen tadi. Setelah itu kita mengadakan reviewnya tadi, review hasil riset tadi terhadap si order. Bagaimana feedback mereka, kita lihat apakah yang kita kumpulkan ini, riset yang kita miliki sesuai dengan keinginan order. Di sini ada catatan, jangan menghabiskan waktu hanya dengan riset. Apa yang diperoleh jadi riset itu harus menjadi titik awal kemajuan proyek dan harus dicoba untuk dimanfaatkan. Nah, setelah itu, hasil dari project charter dan riset itu nanti akan menentukan scope dari proyek yang akan dijalankan.
Nah, yang dibutuhkan untuk menentukan scope dari sebuah proyek, pertama adalah proyek itu sendiri, gitu ya. Proyek itu sendiri, tujuannya bagaimana, sasarannya proyek itu seperti apa yang dibutuhkan oleh si order. Kemudian visi, misi, dan goalnya. Kalau visi itu yaitu seperti kita ingin memiliki cita-cita menjadi apa gitu ya. Visinya pengen menjadi seorang konsultan teknologi informasi misalkan begitu. Nah, misinya apa? Seperti itu. Ya, misinya kita belajar bagus di situ di Pakar itu melakukan pelatihan-pelatihan ya seperti itu ya. Lalu tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan keuntungan bagi si perusahaan, memberikan solusi bagi perusahaan. Nah, itulah tadi objektivitas, vision, mission, dan goal. Nah, lalu deliverable ini adalah bisa dikatakan paket dokumen ya, paket dokumen hasil studi kelayakan yang kita lakukan. Jadi bisa bentuk list pekerjaan atau software atau technical manual, prototype, bisa analisis pasar tergantung apa yang diinginkan si order ya. Jadi bisa tergantung dengan proyeknya. Bisa juga berupa blueprint atau bisa juga berupa aplikasi. Jadi deliverables ini merupakan apa yang diberikan user pada setelah kita akhir dari proyek yang kita laksanakan. Yang ketiga adalah milestone. Ini adalah untuk memberi tanda jadwal waktu sehingga monitoring dan kontrol proyek itu lebih terpantau. Jadi di sini di milestone ini dibuat dengan berdasarkan pada deliverable-nya, apa sih deliverable-nya, nah gitu. Technical recruitment ini hal-hal teknis yang diinginkan. Misalkan apa sih yang perlu kita butuhkan untuk melakukan project tersebut. Misalnya dari hardware, software, itu bisa. Lalu limit exclusion ya, ini adalah batasan dan pernyataan apa yang tidak termasuk. Di sini kalau limit itu menentukan batasan misalnya transportasi udara ke site dijalankan oleh pihak ketiga gitu. Maintenance dan repair dilakukan 1 bulan sesudah finalnya, misalnya seperti itu. Jadi ada batasan-batasan waktu, batasan-batasan kegunaan, batasan kerjaan, seperti itu ya. Kemudian kalau exhaustion itu adalah seperti contohnya itu software akan diinstalkan namun tidak termasuk training gitu ya. Data dikumpulkan oleh customer tapi bukan kontraktor, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah review with customer. Kalau review with customer ini seperti scope checklist ya yang direview dengan customer mengenai apakah customer ini memperoleh hasil dari deliverable, kemudian apakah project ini dicapai on budget, on timing, on performance. Nah, ini dilihat dari review with customer. Nanti secara keseluruhan di scope ini akan dituliskan dalam sebuah feasibility plan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa project scope management ini merupakan definisi hasil akhir atau misi proyek yang dijalankan dan bisa merupa produk atau service untuk konsumen atau klien. Tujuannya adalah agar apa yang diberikan sebagai hasil dari proyek pada pengguna akhir menjadi jelas dan pelaksanaan proyek pun dapat lebih fokus kepada tujuan. Nah, ini adalah feasibility plan. Jadi feasibility plan ini adalah sebuah dokumen yang tadi yang sudah dihasilkan dari riset. Setelah kita melakukan riset, maka ini jadi acuan langkah kita untuk melakukan implementasi project. Ya, jadi pertama kita selesaikan charter, kemudian kita bikin riset, kemudian terbentuklah scope project, lalu terbentuklah feasibility plan tadi. Nah, jadi feasibility plan ini dokumen yang dihasilkan dari riset. Proses terbentuknya digambarkan seperti bentuk segitiga dari dasar purpose statement dulu, yang tadi kita jelaskan. Setelah melakukan purpose statement, kita langsung riset. Ya, riset. Setelah di riset, kita akan menghasilkan discovery-nya, lalu kita lakukan action-nya. Nah, feasibility plan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah executive summary.
Jadi di sini executive summary ini rangkuman project objektivitas dan goal tadi. Karena slide sebelumnya kita harus mengetahui objektivitas dari project dan goalnya tadi. Jadi di sini pada bagian awal dari feasibility plan ini harus dituliskan executive summary yang nanti gunanya untuk bisa memberi gambaran kepada pengguna mengenai hasil penemuan riset dan apa saja sih rencana-rencana yang akan dilanjutkan dalam suatu proyek. Yang kedua adalah setelah executive summary, kita akan menjelaskan produk yang akan digunakan atau teknologi yang kita sarankan. Jadi pada bagian ini kita akan mengelis atau memberikan informasi keuntungan dan kelemahan dari teknologi yang sudah kita pilih serta alasan yang berdasarkan riset tadi untuk kita implementasikan di dalam project. Contohnya misalkan ada perbedaan kualitas produk yang dipilih dengan kompetitor yang lainnya, ya. Nah, yang ketiga adalah ketika sudah terjadi visibility plan, kita juga akan memberikan gambaran akibat yang dirasakan oleh pemakai akhir atau ordernya kita nanti. Nah, di sini tentu akan mempengaruhi jalannya perusahaan dan pengguna akhir. Jadi, pengaruh-pengaruh itu juga bakal kita laporkan. Sehingga semua pihak yang terpengaruh itu bisa tahu, oh iya nanti bisa tahu bahwa memposisikan diri mereka, oh nanti bakal seperti ini. Dan mereka bisa mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan. Tentu misalnya mereka langsung mengadakan rapat atau sedikit mengubah SOP mereka karena tadi sudah ditemukan bahwa ada beberapa akibat yang dirasakan nanti ketika menggunakan deliverable atau aksi aplikasi atau berupa blueprint yang kita sudah sarankan atau yang merupakan akhir dari project. Nah, ini adalah contohnya misalkan, oh nanti bakal lama nih training yang baru gitu, atau bagaimana kalau seorang pekerja kantor meninggalkan kantor pada jaringan diimplementasikan gitu ya, atau berapa lama sih software ini harus di-upgrade kembali. Nah, ini berhubungan dengan si pemakai. Jadi, misalkan software harus di-upgrade kembali, berarti si pemakai sudah mengetahui, oh berarti berarti saya harus membuat schedule pekerjaan saya seperti ini sebelum upgrade. Misalnya seperti itu. Misalkan berapa lama training untuk software yang baru. Nah, itu juga bisa misalkan dari kepegawaian bisa mengetahui, oh berarti ini harus sudah di-schedule-kan nih siapa-siapa saja yang harus melakukan training, disesuaikan dengan waktu mereka dan pekerjaan mereka supaya tidak jomblang nih, tidak stop aktivitas dari perusahaan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk teknologi yang disarankan. Nah, ini adalah perkiraan jumlah biaya, baru perkiraan. Jadi bukan langsung ya, tapi perkiraan ini sudah biaya-biaya yang kasar dan paling dengan biaya aslinya cuma sedikit selisih. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk melakukan proyek secara keseluruhan. Dilihat dari teknologi yang telah dipilih. Contohnya harga pembelian software yang asli bagaimana, lisensinya seperti apa, biaya training, support dari vendor atau distributor, biaya operasional, dan sebagainya. Lalu rencana kerja yang harus diambil. Nah, ini juga merupakan tahapan berikutnya di sini. Setelah kita tahu anggaran, setelah tahu batas akibatnya tadi, kita juga tahu akhirnya kita tahu nih rencana kerja yang harus diambil. Nah, bagian ini kita menerangkan atau menjelaskan langkah-langkah apa sih yang harus ditempuh dalam implementasi teknologi terpilih dalam proyek. Jadi seperti sumber daya apa saja yang dibutuhkan gitu ya, atau menggunakan teknologi yang lebih canggih atau dengan teknologi yang sudah ada gitu ya, bagaimana SDM-nya gitu. Nah, seperti itu dijelaskan di sini. Nah, untuk pemilihan scope pemilihan software di dalam feasibility plan di sini dilihat dari 3 hal, yaitu fungsionalnya, kualitas, dan research-nya. Untuk fungsionalnya di sini kita bisa lihat kegunaan dari softwarenya. Dilihat dari input apa sih yang dibutuhkan, prosesnya itu seperti apa, output yang dihasilkan dari produknya akan dihasilkannya tuh seperti apa. Lalu quality recruitment-nya,
Kalau dilihat dari quality recruitment, kita bisa melihat hal-hal yang menyangkut kualitas dari suatu produk. Misalkan dalam suatu pengembangan software perlu dianalisa waktu responsinya, ya, bagaimana waktu responsi, waktu errornya seperti apa, kemudian berat tidak dipahami oleh pengguna gitu. Jadi ini perlu. Lalu dilihat lagi software scope recruitment-nya dilihat dari research-nya lagi, yaitu penjabaran tentang waktunya, biaya, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Misalkan berapa modal yang berani dikeluarkan dari pihak sponsor untuk melakukan penelitian di awal proyek. Nah, sehingga pada akhir dari riset, melalui visibility plan akan terjawab secara tuntas tujuan proyeknya apa, hasil yang akan dicapai itu seperti apa, lalu batasannya seperti apa, biaya, jadwal, dan kualitasnya, teknologi rekrutmennya, spesifikasi produk yang harus dicapai, peralatan yang diperlukan, lalu milestone-nya seperti apa, rencana kerja global atau organisasi kerjanya. Nah, setelah itu kita melakukan aspek pengukuran measurement. Jadi di sini dalam penyusunan suatu rencana project atau software product, perlu dipertimbangkan adanya waktu yang dibutuhkan membuat softwarenya. Nah, waktu yang diperlukan pasti harus efektif sampai software kita itu bisa dilakukan atau digunakan di dalam lingkungan si order tersebut. Nah, proses pengukuran software terbagi di dalam beberapa hal. Yang pertama, kita lihat dari pengukuran dan perkiraan atau predictive measure. Jadi, seorang manajer proyek yang berpengalaman itu biasanya dia akan tahu kapan bagaimana produk ini nanti akan berfungsi. Contoh bagaimana kode dalam software dibagi dalam modul-modul sehingga nanti mempermudah proses perbaikan bila ada perubahan nantinya. Karena seorang manajer bakal tahu misalkan ada perbaikan dari software terus diganti dengan orang baru gitu ya. Nah, sehingga dia membuat rapi dalam dalam penyusunan di dalam softwarenya sehingga ini nanti mempermudah jika dilakukan perbaikan atau pengembangan. Lalu yang selanjutnya adalah performance measures. Jadi sebelumnya tadi pengukuran dalam perkiraan yang dimana dia sudah tahu apa nanti yang bakal terjadi gitu ya, apa yang harus dia lakukan. Lalu yang kedua pengukuran kinerja. Dia melihat dari kinerja yang diukur di sini, yang dia lihat adalah karakteristik dari fungsionalitas si software di dalam lingkungan yang sudah ada gitu ya. Jadi kinerja diukur setelah software digunakan si pengguna. Jadi tidak ada kita bisa mengukur suatu software kalau belum digunakan. Jadi software itu saat sedang diimplementasikan itu kita masih lihat ya untuk beberapa saat. Nah, ini supaya kita mengetahui bagaimana sih kinerja setelah si software ini digunakan oleh si pengguna. Dan di sini perlu feedback dari pengguna untuk penyempurnaan software. Jadi software itu kalau sudah jadi adik-adik kita serahkan ke order ke klien kita, langsung kita pergi, itu adalah hal yang salah. Pemikiran seperti itu tidak benar. Jadi ketika aplikasi sudah jadi lalu dilanjutkan diimplementasikan oleh order, nah mereka si order langsung kita berikan mereka feedbacknya tadi sehingga kita tahu bagaimana yang kurangnya dari software kita sehingga kita melakukan perbaikan-perbaikan dan menjadilah sempurna software tersebut. Misalkan pada saat penggunaan terjadilah respon yang error, waktu penggunaan produk juga waktu bagi pengguna itu juga lebih lama dibanding yang manual misalkan begitu, atau dibanding dengan software yang lama ternyata software yang baru lebih berat dan rumit misalnya seperti itu bisa jadi gitu teman-teman. Jadi ini yang dimaksud pengukuran kinerja. Nah, jadi setelah feasibility plan selesai, manajer proyek akan mempresentasikan kepada tim manajemen atau klien atau pemberi order untuk melakukan persetujuan serta sebagai titik awal secara waktu dan jadwal dalam pelaksanaan proyek. Jadi disinilah feasibility plan ini jadi titik awal kita mulai waktu dan jadwal, menentukan waktu dan jadwal kita. Jadi bukannya kita kerjakan langsung selesai dapat feasibility plan langsung kita kerjakan, tidak, langsung kita diskusikan, rembuk, rapatkan bersama orang-orang yang penting dalam proyek terutama terhadap klien kita. Nah, ini dikenal juga dengan sebutan project kick-off.
Nah, setelah kita mempresentasikan kepada order, tim, manajemen gitu ya, dan tim-tim kita akan menjalankan beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah mulai menyusun rencana kerja yang pasti dan terperinci dalam work breakdown structure. Dan milestone list-nya sudah jelas di sini, serta rencana jaringan kerjanya itu seperti apa. Kedua, membentuk organisasi kerja dan tim kerja secepatnya, lalu menyusunkan jadwal rencana kerjanya seperti apa, masing-masing tim dan kerjanya nih. Kemudian review hasil kerjanya, yaitu risk management, manajemen resiko. Nah, ini kita pernah punya, kalau tidak salah punya khusus ya, manajemen resiko sudah ada di semester lalu, kayaknya di kalian ya, angkatan 2019. Lalu penyempurnaan atau kualitas manajemen dan menyerahkan hasil kerja. Jadi inilah tahapan-tahapan yang kita lakukan setelah kita membuat visibility plan, di mana visibility plan tadi sebelumnya kita membuat riset, setelah itu kita membuat, dapatlah kita project scope manajemennya, setelah itu kita melakukan visibility plan, apa saja tahapannya tadi, apa saja yang di dalam visibility plan, kemudian setelah itu kita melakukan 5 item yang ada di slide tersebut. Ya, itu dulu dari saya. Mohon maaf jika terlalu cepat penjelasannya atau kurang dari pemahaman yang saya berikan. Saya mohon maaf dan teman-teman sambil mengerjakan atau sambil membahas ini, kalian sudah mulai siap-siap untuk mengerjakan tugas itu. Bisa jadi 2 minggu saya sudah minta atau minggu depan sudah saya minta. Jadi lebih baik prepare sambil kalian belajar. Cukup sekian dari saya pembahasan tentang visibility plan. Nanti kita akan memiliki pembahasan berikutnya. Saya mohon maaf atas video sebelumnya yang tidak ada audio, jadi saya rekap dengan yang sekarang. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.